Kemudian Artaban bersama pembantunya mulai berjalan terus berhari-hari lamanya. Sangat aneh, dia merasa begitu bahagia dan damai. Perasaan yang sama sekali berbeda dari waktu dia masih hidup sebagai orang kaya raya yang senang berfoya-foya. Sementara bintang yang terang itu tetap membimbing perjalanannya. Pada suatu hari, Artaban bertemu dengan sekelompok orang yang sakit kusta. Orang-orang yang malang itu diusir dari tempat tinggalnya dan dari keluarganya karena penyakitnya sangat menular dan ditakuti. Mereka sangat kurus dan setengah mati karena kelaparan. Hati Artaban tergerak oleh belas kasihan melihat keadaan sesamanya itu. Di dekat tempat itu ada seorang gembala bersama dengan kambing-kambingnya. Artaban merasakan dorongan yang kuat dalam hatinya untuk membeli kawanan kambing itu. Dengan tawar-menawar satu mutiara, dia berhasil membelinya, dan semuanya diserahkan kepada orang-orang yang sakit kusta itu. Dengan demikian, mereka dapat makan dan minum susu dan membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya. Setelah peristiwa itu, Artaban baru ingat bahwa sekarang dia tidak memiliki apa-apa lagi untuk anak raja yang baru lahir. Ketika mutiara itu sudah dihabiskan untuk membantu sesama manusia yang mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Bintang yang selama ini mengantarkannya juga tidak kelihatan lagi. Uangnya yang terakhir diberikannya kepada pembantunya supaya pulang ke rumahnya. Bagaimana dengan nasibnya sendiri? Terserah kepada penyelenggaraan Tuhan. Artaban tinggal di daerah itu selama 30 tahun. Pada suatu hari, dia mendapat kesempatan
untuk ikut serta dalam suatu perjalanan kafilah yang sedang berjalan ke Yerusalem, ibu kota bangsa Yahudi. Artaban sampai di situ menjelang hari raya Paskah. Pada hari itu, orang-orang Yahudi memperingati peristiwa Tuhan membebaskan bangsa Israel atau Ibrani dari perbudakan Mesir. Kota itu sangat ramai dengan peziarahan yang datang untuk merayakan hari raya itu. Artaban berjalan sampai di suatu lapangan yang luas, di mana ada istana gubernur Roma yang bernama Pontius Pilatus. Artaban melihat Pontius Pilatus sedang mengadili seseorang yang duduk di depannya. Orang itu berdarah dan penuh luka, memakai mantel merah, dan di kepalanya terdapat mahkota yang berduri. Artaban bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Orang banyak heran, dan salah satu dari mereka kemudian berkata, "Engkau orang asing, sehingga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Orang itu adalah Yesus dari Nazaret. Ada orang yang menyebutnya Raja orang Yahudi. Oleh karena itu, dia dimahkotai dengan mahkota duri." Orang itu sendiri berkata bahwa memang dia adalah raja, tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Artaban meminta keterangan lebih lanjut tentang orang yang dihukum itu. Kemudian orang itu berkata, "Dia itu umurnya kira-kira 33 tahun." Hati Artaban mulai berdebar-debar. Apakah mungkin dialah raja yang baru, yang lahir 33 tahun yang lalu, yang dia cari begitu lama dan diantarkan oleh bintang yang terang? Artaban ikut serta dengan orang banyak
yang mengikuti Yesus Kristus di jalan salib. Dengan sangat terharu, Artaban menyaksikan bagaimana para serdadu menyalibkan Yesus Kristus. Akhirnya, Artaban menemukan raja yang baru lahir, tetapi raja yang baru hampir meninggal tersalib. Dia ingin memberikan kepada Yesus Kristus sesuatu yang sangat menghiburnya. Pernah ada 3 mutiara yang sangat indah untuk raja yang baru, tetapi sekarang dia tidak memiliki apa-apa lagi. Semua mutiara dan bekal dalam perjalanannya telah diberikannya kepada orang-orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Di saat pergulatan batinnya itu, Artaban mendengar suara Yesus Kristus yang begitu terang dan damai di dalam hatinya. Apa yang kamu lakukan kepada saudara-saudariku yang paling hina ini, sudah kamu lakukan untuk aku.